Pemerintah Indonesia lagi punya program super ambisius dari Presiden Prabowo, namanya Koperasi Desa Merah Putih atau singkatannya KDMP. Katanya bakal jadi motor penggerak ekonomi desa. Wah, aku mikir ini bakal ngangkat produk lokal, UMKM desa yang jadi naik kelas. Ternyata modelnya lebih banyak kayak bikin Alfamart sampai Indomaret versi negara. Ini buat apa? Bukannya warung kelontong tuh udah ada? Bukannya versi swasta juga udah banyak? Oke, kita positive thinking dulu aja ya. Ternyata tujuannya untuk memerangi pinjol, guys. Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Kalau mau perangi pinjol ya blokir, regulasi, tutup. Bukannya malah buka lapak pinjaman sendiri. Ini buktinya di kolom komentar nih, lihat. Udah buka belum, aku mau ngutang. Tuh si Andi tuh lihat, kamu belum apa-apa udah mau ngutang di. Per Juli 2026 tercatat kalau sudah lebih dari 30.000 koperasi terbentuk dari targetnya awalnya 40.000 unit untuk tahun 2026. Target ini sempat dipangkas dari rencana awal 80.000 unit agar pemerintah dapat lebih fokus pada optimalisasi dan kelayakan operasional. Wow, warungnya rapi banget ya Pak ya. Ada air mineral, ada kental manis di baris depan, minyak goreng di baris belakang. Indomie mana? Siap gerak! Kita mulai dari yang paling dasar dulu, targetnya. Awalnya dijanjiin 80.000 koperasi beroperasi Oktober 2025. Sekarang angka 80.000-nya disesuaikan, tanda kutip. Sudah resmi jadi 40.000, setengahnya hilang. Sebenarnya rakyat nggak masalah sih dengan target yang berubah-berubah. Yang jadi masalah, apakah ini benar-benar akan mengangkat ekonomi kerakyatan? Apakah akan membantu meringankan beban ekonomi dengan menjual harga bahan tertentu jadi lebih murah misalnya? Tapi kalau jualannya di tempat begini, KDMP yang berada di pegunungan yang jauh dari perkampungan. Nah, ini dia. Ya. Ini adalah KDMP. Kok kepikiran gitu mendirikan supermarket sejauh itu dari perkampungan? Terus ada yang komen nih, kan bisa pesen online, salahnya siapa? Pemerintah rekrut 30.000 calon manajer koperasi, plus 5.000 buat kampung nelayan. Total 35 ribuan orang lah. Dan sebelum mereka boleh ngurus koperasi, mereka harus ikut satu hal dulu, latihan dasar militer. Jadi kalau kamu pingin jadi manajer koperasi yang kerjanya ngurus stok beras, minyak goreng, kamu harus masuk dulu ke latihan dasar militer kayak gini. Maju, jalan. Sikap dasar satu. Maju, jalan. Lalu setelah latihan kayak gitu, supaya apa ya? Ini jujur saya nggak ngerti. Kemenhan bilang tujuannya supaya membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan. Katanya penekanannya bukan pada kemampuan fisik, tapi karakter, disiplin. Lalu gimana nih hasilnya emang? Kita lihat ya hasilnya. Permisi Mas. Siap. Mau beli tisu Mas satu. Baik, siap. Ini Kak tisunya. Ada kecap nggak ya Mas? Ada. Iya Mas, mau satu Mas. Di mana Mas? Di sini. Oh. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu. Izinkan kami untuk jualan. Di bawah panggung Kades Merah Putih. Sudah Mas. Mas saya mau masak loh ini Mas. KDMP adalah koperasi yang menjual berbagai hal. Koperasi ini bisa ngapain aja. Ini aku bacain ya job description-nya ini. Pertama, jual sembako, bayar listrik, bayar telepon, jual gas subsidi, jual pupuk subsidi, punya cold storage, jadi agen LPG, nyalurin bansos PKH juga bisa, nyalurin bantuan alat mesin pertanian, plus
jadi pembeli hasil panen warga. Koperasi ini fungsinya, pandangan umum itu koperasi itu seperti supermarket gitu. Bukan. Jadi pandangan umum selama ini masyarakat salah Ya. ya? Bahkan kabarnya ternyata KDMP ini akan jadi tonggak utama dalam pelaksanaan 100 gigawatt panel surya. Jadi satu warung di desa ini fungsinya jadi Indomaret, pengganti PLN, Pertamina, Bulog, sama kantor pos digabung jadi satu. Kasirnya satu orang, baru dilantik minggu lalu. Para manajer ini nanti akan jadi orang segala bisa. Belum apal harga minyak, udah disuruh ngatur rantai pasok komoditas nasional. Dan jadi engineer panel surya. Waduh, hormat manajer, kalian keren banget. Di Indonesia, Indomaret sama Alfamart itu udah kayak hukum alam ya. Kemanapun kamu pergi, dua-duanya udah nunggu. Di ujung Indonesia juga ada gitu, saling hadap-hadapan. Kalau Indomaret dan Alfamart aja ada di mana-mana, ini KDMP bakal melampaui itu. Katanya bakal lebih jauh lagi dan lebih pelosok lagi katanya. Kan tujuannya ekonomi kerakyatan, harus sampai pelosok dong, bener dong. Di TikTok lokasinya KDMP ini dibangun di tempat-tempat, let's say, super kreatif. Ada yang di tengah sawah, ada yang di tengah tambak, ada juga yang persis di depan kuburan. Ini di Lamongan tempatnya. Ada yang di tepi kali rawan longsor di Jateng, kayaknya sih ini di Blora ya. Ada yang di tepi jurang. Bahkan ada warganet yang komen, di desaku malah di depan lapangan bola, Min. Di atas bukit, belakangnya tempat pembuangan sampah. Wah, Menkopnya sempat nanggepin. Katanya yang lokasinya aneh itu cuma di beberapa tempat. Kebetulan yang merupakan viral. Iya Pak, emang kayak gitu kerja viral. Yang aneh ya pasti viral. Tapi kan ini kebijakan negara. Oh, apakah Bapaknya memang strategi marketing? Bikin UGC? Apa Pak? Mungkin bisa diceritain bagaimana strateginya bikin Kopdes ini jadi viral. Tapi yang paling legendaris ada di Pati. Koperasi negara biayanya 3 miliar nih. Ternyata bangunannya ngebelakangin jalan desa. Dan malah ngadap ke kebun kebu. Pas ditanya kenapa, kadesnya jawab nih. Di sini sampai kapanpun nggak berani ngadap ke timur. Koperasi negara harganya 3 miliar. Ini pintunya ngadap ke kebun tebu. Berarti warga mau beli minyak goreng harus nyusupin lewat lahan tebu dulu kan? Waduh, gimana tuh? Kalau untuk menghormati adat, mungkin dari awal tidak dibangun di situ aja. Yang lokasinya bisa tidak menghadap ke timur, tapi masih bisa diakses gitu, lewat jalan. Modal koperasi ini dari mana? Dari hutang. Tiap gerai boleh minjem sampai 3 miliar ke Bank Himbara. April kemarin, Menteri Keuangan ngeluarin PMK 15 tahun 2026, dan di situ mekanisme angsurannya oleh koperasi dihapus. Jadi mari kita rekap, koperasi ini nggak nyicil, negara yang nyicil. Negara nyicil pakai dana desa, yang artinya desanya tetap yang bayar. Gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP yang dihasilkan dari pembiayaan menjadi aset pemerintah daerah atau pemerintah desa. Jadi bangunannya bukan punya koperasi, utangnya bukan tanggungan koperasi, asetnya juga bukan punya koperasi, cicilannya bukan dibayarin koperasi. Terus koperasinya ngapain? Konsepnya gimana ini? Makin kurang mengerti. Mahindra Scorpio 4x4 ini penggerak roda 4 ya, buat ngangkut gula sama beras kali ya. Ini mobil yang dirancang buat nembus lumpur, nanjak bukit, nyebrang sungai. Sekarang dipakai buat mindahin karung dari gedung ke gerai yang sebagian ngadep ke tebu tadi kali ya. Itu maksudnya kali ya. Nah, di Blora bupatinya nyerahin 55 truk, dan pas nyerahin beliau sempat wanti-wanti. Jangan sampai tiba-tiba nanti disewakan ya, terus viral. Pak, Bapak jangan-jangan tahu ya program ini bakal viral ya. Jadi biar lebih jelas, aku mau program ini sebenarnya jalan. Koperasi itu konsep ekonomi kerakyatan yang bagus. Konsep dari Bung Hatta ini nggak salah. Gotong royong juga nggak salah. Desa punya usaha sendiri juga nggak salah. Yang salah itu adalah implementasinya. KDMP ini koperasi yang lahir dari instruksi, bukan dari warganya. Yang utangnya juga dibayarin negara. Jadi nggak ada tuh kepentingan untuk bikin dia laku. Yang asetnya tuh bukan miliknya juga, bukan milik koperasinya juga. Yang manajernya juga dilatih baris berbaris gitu. Coba bayangin warung Bupri yang jualan di depan gang. Kalau dagangannya nggak laku, siapa yang rugi? Bupri sendiri. Makanya dia hafal siapa yang beli, jam berapa orang belanja, barang mana yang muter, mana yang cuma dibikin rak sempit gitu. Dia nggak pinter karena sekolah bisnis, dia pinter karena kalau salah dia yang nanggung. Koperasi adalah semangat gotong royong. Koperasi jalan karena yang untung dan rugi itu orang yang sama, pengelola koperasi, anggotanya. Makanya mereka datang rapat gitu. Makanya mereka protes kalau pengurusnya boros, karena itu duit mereka gitu. Jadi ini adalah punya
kepemilikan, punya rasa memiliki bersama. KDMP ini resikonya kayak dipindahin ke negara dan asetnya juga dipindahin ke Pemda. Yang tersisa kan cuma satu, orang yang ngatur duit besar tanpa resiko, tanpa kepemilikan. Sekarang ini jadi janggal. Saya tidak menolak ini koperasi. Koperasi ini adalah ide yang bagus, tapi sekali lagi fokus pada implementasinya. Koperasi itu adalah ide yang bagus. Bung Hatta juga dulu menggagas ini dengan konsep yang serius gitu ya. Jadi sekali lagi yang jadi masalah adalah implementasinya. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa subscribe dan terima kasih, saya Aji Putra. Sampai jumpa di video selanjutnya.